Selamat pagi adik-adik. Mengawali sekolah minggu kita akan berdoa dulu. Ayo lipat tangan, tutup matanya, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan, sehingga setiap kami boleh ada seperti kami ada pagi hari ini. Semuanya karena berkat dan kasih Tuhan. Kami mau sekolah minggu, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami berdoa kami boleh menyukakan hati Tuhan dengan sikap hati kami yang tertib. Berkat-Mu ada pada kami, hikmat dan wahyu Tuhan anugerahkan, sehingga setiap kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan hidup kami boleh jadi berkat. Mengalir beracara di sepanjang acara sekolah minggu ini, ketika kami menyaksikan video, kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Tante Ika di sekolah minggu online kita. Bagaimana kabar adik-adik pagi hari ini? Luar biasa kan? Puji Tuhan. Apakah adik-adik sudah lakukan persiapan? Seperti biasa Tante Ika ingatkan, supaya adik-adik berpakaian dengan rapi, duduk, berdoa mengawali sekolah minggu, dan sepanjang sekolah minggu berlangsung tidak bermain-main. Karena kita mau hormati Tuhan, Raja di atas segala raja. Mengawali sekolah minggu kita, Tante Ika ajak adik-adik untuk menyaksikan satu tayangan video singkat. Ini dia. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh. Sudah menyaksikan videonya? Tadi kita melihat tentang adik dan kakak yang berantem. Mereka sebut kesalahan. Kakaknya sebut kesalahan adiknya. Tapi kemudian dengan bimbingan papanya, kakaknya bisa mengampuni adiknya. Dan apa yang terjadi ketika kakaknya mengampuni adiknya? Mukanya berubah jadi berseri-seri. Apa artinya? Artinya ketika kita mengampuni orang lain, maka akan ada sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang pengampunan. Masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, kita belajar bahwa Raja Saul menjadi tidak suka kepada Daud. Dan karena ketidaksukaannya, Raja Saul melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana Daud merespon tindakan Raja Saul yang kurang baik terhadap dirinya. Kita lihat video ini. Ini dia. Daud membiarkan Saul hidup.
Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin, diberitahukanlah kepadanya, "Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi." Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka bangunlah Daud lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orang dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul, "Tuanku Raja!" Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Berkatalah Daud, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua ini. Ada yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu, Saul berkata, "Suaramukah itu ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya, "Engkau lebih benar daripadaku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku." Maka mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan saling membunuh, dan Daud bersumpah tidak akan melenyapkan keturunan Saul. Tetapi lama waktu berselang, Saul ingin membunuh Daud kembali. Suatu hari datanglah orang Zif kepada Saul berkata, "Daud menyembunyikan diri di bukit Kahila di padang belantara." Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang terpilih dari bangsa Israel. Berkemahlah Saul di bukit Kahila di tepi jalan padang belantara. Sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Pada waktu Daud melihat Saul berbaring dengan Abner bin Ner panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek orang Het, kepada Abisai anak Zeruya, saudara Moab, katanya, "Siapa turun bersama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu?" Jawab Abisai, "Aku turun bersama dengan engkau." Lalu datanglah Daud dan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombak terpancung
di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Tetapi Daud berkata kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan itu daripadaku. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu di sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab, Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepadanya, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu. Tidak baik hal yang kau perbuat ini, demi Tuhan yang hidup, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramu kah itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambamu ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengar perkataan hambamu ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tapi jika itu anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku. Sekarang aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, pergilah beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di padang gurun. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apapun juga yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Adik-adik sudah menyaksikan video tentang bagaimana sikap Daud kepada Raja Saul. Beberapa kali coba dibunuh, tetapi Daud tidak menaruh rasa dendam. Bahkan Raja Saul membawa banyak pasukan untuk mengejar Daud dan membunuhnya. Tapi ketika ada kesempatan untuk Daud membalas, satu ucapan Daud yang luar biasa, jauhlah daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Adik-adik melihat bagaimana respon yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan,
tapi Dia membalasnya dengan berlimpah kebaikan. Mau belajar sama-sama seperti Daud? Kita meresponi hal yang tidak baik dengan hal yang baik, hal yang benar. Kita berbuat baik bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tapi kita berbuat baik bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita. Seperti Daud, dia bersikap baik bahkan kepada orang yang tidak baik kepada dirinya. Dan kita melihat bagaimana hidup Daud diberkati Tuhan. Kita mau sama-sama jadi orang yang diberkati seperti Daud. Untuk itu kita tutup sekolah minggu ini. Kita berdoa, kita minta hati yang lembut, yang mau selalu berbuat baik kepada siapapun juga. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah menyaksikan tayangan video tentang bagaimana Daud merespon hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Dia berbuat baik bahkan kepada Saul yang mencoba untuk berbuat tidak baik kepada dirinya. Ajarilah kami untuk setiap kami tetap memiliki hati yang lembut, hati yang baik seperti hatinya Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami tetap melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami berdoa juga memberkati adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini. Diberkati dengan takut akan Tuhan, diberkati dengan kepintaran, kecerdasan, sehingga studi mereka jadi berkat, pergaulan mereka jadi berkat, dan apapun yang mereka lakukan jadi berkat. Terima kasih Bapa di surga memberkati keluarga demi keluarga. Kami berdoa memberkati ada kelimpahan dalam keluarga-keluarga, ada kecukupan yang dari Tuhan. Tidak ada keluarga yang mengalami kekurangan, karena Allah janjikan kehidupan kami penuh kelimpahan. Dan kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, pulih dari setiap kesulitan. Allah yang membukakan jalan sehingga bangsa ini keluar dari kesulitan yang ada dan menjadi bangsa yang jadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Dilahirkan orang-orang yang takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami memberkati pemerintahan di bangsa ini dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Kami serahkan seluruh aktivitas kami dalam tangan Tuhan, dan kami mau seluruh hidup kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekolah minggu selesai, Tuhan Yesus memberkati.